Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan hati manusia seperti halnya tanah. Tanah ada yang hidup, subur, ada yang kurus, bahkan ada yang mati. Demikianlah perumpamaan hati manusia seperti halnya tanah. Ada hati yang hidup, hati yang subur, tumbuh berbagai kebaikan darinya. Ada hati yang kurus, tidak ada kebaikannya kecuali sedikit. Bahkan ada hati yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Oleh karena itu, hati kita ini perlu diberikan siraman-siraman rohani, nasihat-nasihat yang kita ambilkan dari Al-Quran atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara nasihat yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dari seorang sahabat yang mulia yang bernama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya saya ini pernah diberikan nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang pertama, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar artinya bapaknya Dzar. Mungkin punya anak namanya Dzar. Nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Saya ulangi, Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Saya ulangi, namanya Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Beliau merupakan salah satu sahabat yang dikenal dengan nama sapaannya, dengan kunyahnya, ya, bapaknya Dzar. Nah, kita di Indonesia juga ada kebiasaan seperti ini, ya. Bapaknya Ahmad, bapaknya Muhammad, ya, bapaknya Fatimah. Kadang kan begitu, ya. Sampai nama kita tenggelam, orang tidak kenal. Juga di zamannya Nabi SAW para sahabat dikenal demikian. Seperti Abu Hurairah, ya, Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian ya Abu Sa'id Al-Khudri. Mungkin di antara kita di sini kalau ditanya nama-nama aslinya sahabat ini, tidak ada di antara kita yang tahu. Abu Hurairah misalnya, siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id itu bukan nama aslinya.
Itu namanya kunya, nama sapaan, nama panggilan ya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Saya ulangi, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya. Kalau Abu Musa al-Asy'ari, nama aslinya adalah Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Ya. Demikian pula sahabat Abu Umamah, ya, dikenal dengan Abu Umamah. Itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sahabat Abu Dzar al-Ghifari diberikan nasihat khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nasihat takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta. Haitsu ma ini bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya kata keterangan. Ini namanya keterangan tempat dan waktu. Ya. Jadi kalau diartikan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kamu berada. Ya. Baik di masjid, di rumah, di tempat kerja, di pasar, di mana saja. Kapanpun ya, kapan saja, dalam keadaan kita sendirian, dalam keadaan kita bersama dengan orang lain, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, senantiasa kita pegang takwa ini. Ya. Takwa ini merupakan wasiatul awwalina wal akhirin. Takwa adalah nasihat orang-orang dahulu kala dan orang-orang soleh kemudian. Itu senantiasa mereka wariskan takwa. Kalimat singkat tapi padat maknanya. Ya. Inilah yang pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada kalian sebelumnya dan kepada kalian, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sudah saya jelaskan tadi sore, ya. Seperti yang dijelaskan oleh seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib Al-Anazi dalam riwayat Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah. Kata beliau, takwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-amalu bi ta'atillah, mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ketaatan apa saja, apakah hukumnya wajib ataukah sunnah, kita amalkan, itu namanya ketakwaan. Ketika kita amalkan harus didasari dengan ilmu. Ala nurim minallah, di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lakukan? Tujuannya apa? Raja'a thawabillah. Ya, semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah. Yang keempat, kata beliau, wa tarku ma'asilah, meninggalkan maksiat-maksiat, dosa-dosa, ya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tinggalkan. Ala nurim minallah, juga didasari oleh cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tinggalkan maksiat? Makhafata iqabillah, karena kita takut kepada siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini mungkin siksaan yang kita dapatkan itu sangat ringan. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siksaan yang paling ringan nanti di neraka, seorang disuruh berdiri di atas batu yang panas, kemudian otaknya yang mendidih. Ya, coba bayangkan ya. Jadi jangan kita gampangkan bermaksiat, karena nanti kita akan dapatkan akibatnya. Kalau di dunia kita diberikan siksaan itu masih jauh lebih ringan. Saya yakin di antara kita sini belum pernah ada yang dibakar kemudian mendidih otaknya. Ya, itu siksaan yang paling ringan. Adakah yang tahu di antara kita bahwasanya kita akan diberikan siksaan yang ringan? Terkadang orang itu melakukan suatu perbuatan maksiat,
kemudian diberikan hukuman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di dalam neraka ada orang yang menangis darah. Ya. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di dalam neraka nanti ada orang yang menangis darah. Ya. Saking mengerikannya itu ya. Jadi hadirin sekalian yang kami muliakan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin ringkas bahwa seorang dikatakan bertakwa ketika seorang mengamalkan ketaatan kepada Allah, kemudian yang kedua dia menjauhi segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkara-perkara yang maksiat. Juga dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnu Rajab Dimashqi rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau jelaskan ketika menyebutkan takwa, beliau mendefinisikan takwa, kata beliau, takwallahi, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayyaj'alal abdu ma bainahu wa baina ma yakhafuhu min iqabillahi wiqayatan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang hamba meletakkan antara dirinya dengan sesuatu yang dia takutkan berupa siksaan Allah, dia letakkan antara dua hal ini wiqayah, pembatas, pelindung. Itu namanya takwa. Ya. Jadi asal kata takwa itu diambil dari kata waqayaki, wiqayatan. Artinya pelindung. Mungkin di antara kita muncul pertanyaan dalam hatinya, apa yang kita jadikan pelindung? Dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, bimtithali awamirillah, yaitu dengan cara merealisasikan, ya, mewujudkan, mengamalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wajatinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa dosa kecil ataukah dosa besar, itu kita tinggalkan. Ya. Itu kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, ini termasuk takwa Allah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini kita sering dengar, ya, sering lihat dai, ya, sering kita diingatkan, ya, mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap hari Jumat kita diingatkan, ya, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih banyak juga di antara kita yang tidak mengerti apa sebenarnya ketakwaan itu. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kita sudah mengerti hakikat takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik. Ini juga sudah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan juga kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersegera kepada ampunan dan juga surga. Surga ini uiddat lil muttaqin. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang mau masuk surga, maka hendaknya menghiasi dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjauhkan dirinya dari maksiat. Perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan kita masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita bahwasanya takwa ini menjadi sebab urusan seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dalam urusan-urusannya. Jadi kalau kita hiasi diri dengan ketakwaan, ya, maka yakin yang datang adalah kemudahan demi kemudahan, pertolongan demi pertolongan. Bahkan termasuk tadi saya sudah jelaskan, rezeki kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan tadi, kita menjual di pasar, datang waktu sholat tinggalkan dulu karena Allah. Itu termasuk takwa Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Ya. Kemudian perhatikan di sini pada ayat, ya, sambungannya, wa yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah-arah yang tidak dia sangka. Jadi kita pergi sholat, ya, semata-mata karena Allah, dan ini merupakan ketaatan, yakin rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang diberikan tambahan dari arah yang tidak kita sadari. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian nasihat yang kedua disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam nasihat yang pertama, di situ terdapat haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi haknya Allah Subhanahu wa taala kita bertakwa kepadanya. Kemudian pada nasihat yang kedua, di situ ada penjelasan tentang haknya seorang hamba atas dirinya sendiri. Bahwasanya ketika dia melakukan dosa atau maksiat, maka hak dirinya atas, ya,
seorang hamba adalah dia menutupi keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di sini yang pertama adalah taubat. Yang pertama adalah taubat. Taubat inilah yang akan menutupi dosa dan keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dosa yang membutuhkan istighfar, permohonan ampunan. Ini yang perlu diingat oleh seorang hamba, bahwasanya ketika dia melakukan dosa, hendaknya dia bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hak dirinya. Sudah kita jelaskan tadi dalam ayat yang sebelumnya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Kita butuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita ini yang bersih dari dosa, termasuk ustaz, ulama, ya, manusia pada umumnya, kecuali para nabi dan rasul. Kita ini semuanya berlumuran dengan dosa. Hanya saja ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Jadi tidak boleh ada di antara kita merasa dirinya bersih, bahwasanya saya ini sudah tidak ada dosaku, ya, sedikit dosaku. Dosa itu seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa itu seperti halnya kayu bakar. Kayu bakar, kalau hanya 1-2 kayu bakar, itu tidak akan membinasakan seseorang. Tapi kalau kayu bakarnya banyak, ya, itu akan membinasakan. Seperti itulah dosa. Jadi kalau dosa kita terlalu banyak, ya, maka pasti kita akan binasa. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya dosa itu akan menyebabkan datangnya musibah. Musibah yang berkaitan dengan diri seorang hamba, berkaitan dengan anak istrinya, berkaitan dengan lingkungan hidupnya, berkaitan dengan negaranya. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah firman-Nya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan manusia. Dijelaskan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya fasadul ardi maksiatullah, rusaknya bumi itu adalah maksiat kepada Allah. Wa salahuhu ta'atullah, sedangkan kebaikan, kemaslahatan dunia, ya, itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu punya pengaruh. Terjadinya kerusakan di permukaan bumi ini, terjadinya musibah. Sebagaimana halnya ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau lebih dominan dibandingkan maksiat yang ada, maka dia akan lebih, ya,
bisa mengimbangi, bisa memperbaiki keadaan. Tapi kalau kita lihat terjadi pada diri kita ya berbagai macam musibah, atau mungkin pada anak istri kita ada masalah-masalah musibah terjadi pada mereka ya, atau mungkin kampung halaman kita kena longsor ya, terjadi banjir. Itu bukan terjadi begitu saja. Karena sekian banyak daerah dilewati oleh awan, kenapa cuma daerah kita yang kena? Kan mestinya kita bertanya begitu. Ya, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat awan jangan terlalu gembira. Ya. Tapi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sudah hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Ya, karena kadang bukan hujan bermanfaat yang turun. Hujan musibah ya, banjir, longsor. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi taubat itu penting ya. Dia merupakan salah satu penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan jangan kita ulangi kedua kalinya. Ya. Kita berusaha berazam ya untuk tidak mengulanginya. Kemudian kebaikan yang kedua dijelaskan oleh sebagian ulama kita bahwa yang dimaksud dengan kebaikan dalam hadis ini semua bentuk amal soleh dan kebaikan, ketaatan yang kita lakukan, itu yang dimaksud dengan kebaikan. Termasuk diantaranya kita berwudu ya, itu akan menghilangkan dosa-dosa kita ya, menggugurkan dosa kita. Sholat berjamaah, melangkahkan kaki ke masjid ya, laksanakan ibadah haji, langkah kaki kita pergi dan pulang itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jumat satu ke salat Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahuma. Itu adalah penghapus di antara dua amalan itu. Majtuni batil kabair, tapi dengan syarat selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi semua amalan yang kita lakukan itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Cuma yang dihapus tentunya sesuai dengan kadar amalan yang kita lakukan. Ya. Kemudian nasihat yang terakhir disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini pesannya Nabi SAW. Pada pesan yang ketiga ini terdapat hak orang lain atas diri kita. Bahwasanya haknya manusia, haknya saudara-saudara yang hidup bersama dengan kita, itu kita perlakukan dengan akhlak yang baik. Ya, bukan cuma hidup begitu saja ya, kayak binatang keluar masuk kandang dia tidak peduli lingkungannya, enggak. Kita harus diberikan otak, akal ya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan hidup kita. Harus kita berbeda dengan binatang. Ya. Seorang yang berakhlak itu akan diberikan keutamaan yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluq darajatas saimil qaim." Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajatnya orang yang suka berpuasa dan suka sholat malam dengan sebab akhlaknya yang baik. Jadi jangan dianggap enteng ya akhlak yang baik ini. Itu menjadi ciri khasnya umat Islam, punya akhlak yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya manusia. Ya. Baik. Mungkin ada di antara kita bertanya lagi, sebenarnya akhlak yang baik itu apa, Ustaz? Jawabannya kita serahkan kepada seorang ulama tabi'in. Beliau bernama Abdullah bin Mubarak. Ya. Atau Ibnul Mubarak, biasa dikenal disingkat begitu. Kata beliau dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya, kata beliau, husnul khuluq bastul wajh. Akhlak yang baik itu, kata beliau, adalah cerianya wajah. Jadi kalau kita ceria ya, bertemu dengan saudara kita, kita senyum ya, kita tampakkan wajah yang lapang, bahagia ya, senang. Itu namanya akhlak yang baik. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, jangan selalu wajahnya masam, cemberut ya, selalu seakan-akan dia manusia yang paling susah di dunia. Ya. Kan ada orang begitu ya. Kalau dia ketemu saudaranya, seakan-akan dia orang yang paling susah di dunia, paling banyak masalahnya. Tambah lagi kalau memang ada masalahnya di rumah. Nah, kita diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimanapun keadaan kita, senantiasa kita jaga di depan ya orang lain, bastul wajhi, ceriakan wajah. Ya, kita ketemu saudara kita, assalamualaikum ya, dijawab kita sambil senyum ya. Ya, apakah naik motor atau jalan kaki misalnya. Kalau kita naik mobil, buka kaca kemudian beri salam sambil senyum, assalamualaikum ya. Ya. Itu akan bikin saudara kita menjadi senang. Ya. Kemudian yang kedua, saya dibatasi katanya waktu ini. Jadi saya juga tergesa-gesa ini. Masih banyak sebenarnya di kepala, cuma dibatasi waktu. Baik. Kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, adalah badlul ma'ruf. Mengorbankan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Ma'ruf itu artinya yang dikenal. Artinya dikenal kebaikannya dalam syariat. Jadi segala bentuk kebaikan yang bisa kita korbankan, bisa kita berbagi, kasih saudara kita, berupa sedekah, berupa infak, kita beri. Jadi di dalam agama kita ada ajaran berbagi. Ada ajaran apa? Ada ajaran berbagi. Ada namanya infak, sedekah. Ya. Bagaimanapun bagusnya seseorang, dia suka senyum ya, tapi dia seke ya, kikir, bakhil ya, itu tidak dianggap orang baik. Kan begitu ya? Iya. Makanya kita kaum muslimin biasakan itu, berbagi. Pertama sesama tetangga saya dulu. Depan rumah kita atau samping, kirimkan sayur, pisang goreng. Ya. Apa saja kita bisa kasih, ya kasih. Jangan kita bergaya hidup orang yang cuek ya, tidak mau peduli dengan segi tetangganya. Ini namanya orang yang tidak berakhlak. Kemudian yang terakhir adalah wakaful adha, menahan gangguan. Apakah dari diri kita atau gangguan yang muncul dari lingkungan bisa mengenai saudara kita. Iya. Itu namanya akhlak yang baik. Kita lihat ada pecahan botol, ada paku di jalanan, kita ambil supaya tidak diinjak saudara kita. Itu gangguan yang akan mengganggunya, menyakitinya. Kita singkirkan, itu namanya akhlak. Ya, ucapan kita, tangan kita, ya jangan sampai menyakiti saudara kita, mengganggu mereka. Termasuk dalam hal ini misalnya suara radio kita, suara televisi, bertetangga itu jangan mengganggu. Kadang ada tetangga kita mau istirahat, mau belajar, sakit, kita keraskan, itu kan mengganggu ya. Itu bukan akhlak. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya. Tadi saya dibilang 10 menit, tapi tanggung sekali ya. Baik, saya minta maaf kepada panitia masjid, mungkin sekiranya kelebihan. Saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.